Selamat malam, Pak Bijang, sebagai dosen keprofesian informatika. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Calvin Kurniawan, 18 dengan NPM 1822250003 di kelas T6A. Di sini saya akan menjelaskan kuis keprofesian informatika tentang etika kerja. Yang pertama, etika kerja. Apa itu etika kerja? Bisa lihat, etika kerja merupakan sikap, pandangan atau kebiasaan, ciri-ciri atau sifat mengenai cara bekerja yang dimiliki seseorang, suatu golongan atau suatu bangsa. Menurut Tasmara tahun 2000, etika kerja yang tinggi tentunya rutinitas, tidak akan membuat bosan, bahkan mampu meningkatkan prestasi kerjanya atau kinerja. Hal yang mendasari ketika etika kerja tinggi diantaranya keinginan untuk menjunjung tinggi mutu pekerjaan, maka individu yang mempunyai etos kerja tinggi akan turut serta memberikan masukan-masukan ide dari pekerja. Nah, etika kerja ini itu seperti sikap yang diperlukan dalam saat kita bekerja. Apabila kita memiliki etika, maka kita akan dihargai oleh atasan maupun karyawan kita apabila kita menjadi bos. Nah, sikap ini sangat diperlukan, apalagi menyinggung soal yang dinamakannya dunia kerja. Lanjut. Setelah itu, kegiatan yang harus kita lakukan dalam menunjukkan etika kerja. Yang pertama, datang tepat waktu setiap hari. Nah, setiap hari ini juga bisa diartikan tuh karyawan tuh bisa datang tepat waktu. Misalkan kalau di tempat kerjanya masuk jam 9 pagi, ya datang tuh kalau bisa sebelum jam 9 pagi itu udah di sana dan bekerja sampai 5 sore. Nah, dia karena menurut saya itu orang bekerja itu 8 sampai 9 jam per hari. Nah, namun itu juga dapat diartikan bahwa jam kerja itu mereka benar-benar melakukan pekerjaan mereka, tidak berjalan-jalan di luar kantor tanpa sepengetahuan bos atau asik melakukan media sosial atau mengerjakan pekerjaan lain di kantor. Nah, lalu yang kedua, melakukan apa yang diperlukan, apa yang perlu dilakukan saja. Seseorang memiliki etika kerja apabila mereka mengerjakan semua tugas kerja yang mudah dan sulit. Yang mudah, mereka dapat melakukan tugas yang diberikan bos, dari yang mudah sampai yang sulit sekalipun. Mereka tidak akan pergi meninggalkan tanggung jawab yang harus mereka kerjakan. Semua yang mereka kerjakan itu harus sampai selesai dan sampai membuat bos itu senang. Lalu yang ketiga, tetap bekerja meskipun situasi buruk, mampir atau profesional. Nah, tidak peduli nah, di sini bisa diartikan tuh tidak peduli seberapa besar cobaan dan godaan yang datang untuk mengganggu fokus kerja kita atau membisikkan kita agar tidak bekerja dan kembali bersantai. Orang-orang memiliki etika kerja yang sangat kuat, yang mampu melawan sebuah godaan itu. Misalkan nih, pagi-pagi itu hujan. Nah, usahakan kalau bisa, kalau sudah melihat langit agak gelap, walaupun itu kita pergi pagi, itu walaupun masih sekitar misalnya masuk jam 9, kita jam 8 tuh udah mau hujan. Nah, jadi kita usahakan tuh harus datang tepat waktu walaupun itu hujan ataupun kita sakit dalam tanda kutip, sakit yang masih bisa bekerja ya. Tetapi kalau sakitnya udah seperti tipes, itu tidak dapat bekerja lagi. Nah, terus tidak ada bolos-bolos kerja. Namun seorang karyawan bisa juga profesional tuh, walaupun dia tetap sakit, dia tetap mengerjakan pekerjaannya di rumah. Itu juga dapat dibilang profesional. Lalu selalu berusaha memberikan yang terbaik. Nah, seseorang nih yang memiliki etika kerja yang baik juga akan selalu memberikan upaya yang terbaik yang dimiliki, semua dilakukan demi mendapatkan hasil yang terbaik juga. Seperti yang sudah dibahas di awal, etika kerja yang baik dapat mendapatkan hasil yang diberikan dari pekerjaan seorang melakukan. Nah, jadi berusahalah walaupun itu kerja kita tuh susah berat dan kita harus mempush diri kita sendiri sampai itu terbaik, tapi apabila kita sudah membuat atasan kita bisa melihat hasil yang kita
kerjakan itu sangat terbaik lah bagi kita dan juga atasan. Nah, yang kelima, harus dapat bekerja dengan baik dalam tim, dengan tim dan dengan siapapun, dimanapun, dan harus bisa adaptasi. Nah, dalam dunia bekerja ini kita tidak bekerja sendirian. Banyak sekali orang-orang yang bekerja sama-sama bekerja. Jadi dalam satu lingkup kerja tuh bukan satu orang saja, tapi dalam tim. Nah, misalkan dari tim marketing mau ke tim IT. Nah, dari tim marketing ini kan memberikan, misalkan ya, dia memberikan sesuatu untuk dikerjakan, atau dari atasan juga memberikan semua yang kita bisa. Nah, dalam satu tim itu pasti harus ada satu kepala yang mengkepalai semuanya atau mengkombinasikan satu tim itu. Nah, semisalnya kita menjadi kepala, kita harus bisa mengkombinasikan semua teman-teman atau orang-orang dalam tim itu untuk menjadi kita tuh bisa bekerja sama-sama profesional, menyampingkan apa kita lagi ada masalah dengan si ini dalam tim kita harus tetap profesional dan harus bekerja dengan tim. Nah, lalu kita bisa adaptasi dengan semua orang, karena dalam dunia kerja ini kita tidak tahu orang mana saja yang kita akan ketemu. Lanjut, solusi yang kita dapat peliharakan saat bekerja. Yang pertama, matikan ponsel. Menaktifkan semua notifikasi media sosial, atau mungkin kita bisa meletakkan ponsel yang jauh dari jangkauan kita. Misalnya simpan dalam laci meja. Nah, dalam bekerja ini tuh kita akan bekerja full. Ya, mungkin kita bisa menghidupkan ponsel apabila sedang jam makan siang atau sedang istirahat. Nah, misalkan kalau kita bekerja itu kita harus fokus dengan apa yang kita kerjakan agar cepat selesai dan hasilnya terbaik. Yang kedua, membuat daftar tugas setiap hari. Buat perjanjian kepada diri sendiri bahwa kita tidak akan melakukan hal-hal lain sebelum kita menyelesaikan tugas-tugas inti yang dalam di daftar tugas tersebut. Terutama tinggalkan dan abaikan hal-hal yang tidak terlalu penting sebelum tugas inti kelar semuanya. Ya. Nah, di sini itu maksudnya seperti kita misalnya kita sudah ada janji untuk mengerjakan A, B, C, D. Nah, itu biasanya kita masukkan ke dalam note agar kita tidak lupa. Kan manusia terkadang terlalu banyak pekerjaan menumpuk, jadi dia tuh lupa. Nah, harus di list semua pekerjaan kita. Lalu yang ketiga, misalkan kita ada rekan kerja yang terdekat memberikan aba-aba kita sedang melenceng antara tugas inti. Nah, misalnya kita sedang bekerja lalu tergoda untuk bergosip dengan rekan kerja lain. Nah, rekan kerja terdekat Anda bisa memberikan aba-aba sebagai peringatan kecil sehingga kita bisa tersadar untuk kembali pada inti. Nah, apabila di dalam satu kantor ini tuh Anda ada sahabat yang sangat dekat sekali. Nah, di sana Anda dapat meminta tolong untuk mengingatkan apabila kita sudah melenceng dari tugas yang mau kita kerjakan hari ini. Nah, lanjut. Nah, lanjut yang keempat, kita rekan pembaca sudah berhasil menyelesaikan semua tugas-tugas inti dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Coba bertanya kepada rekan kerja atau atasan, apakah ada pekerja lain yang bisa Anda bantu apabila rekan kerja pembaca lakukan, saya akan semakin dekat dengan etik kerja yang kuat. Nah, di sini jelaskan apabila kita udah selesai dengan pekerjaan kita, apakah kita sudah selesai pekerjaan kita, mungkin misalnya teman-teman kita ini belum selesai nih, atau satu tim itu belum selesai, ya mungkinlah kita bisa bantu sedikit-sedikit apa yang bisa kita bantu. Jadi itu juga dapat membantu meringankan pekerjaan yang lain kan. Dan apalagi kalau Anda tuh satu tim gitu, jadi misalkan satu tim Anda kerja selesai semua kan, jadi pekerjaan tuh lebih beres, lebih cepat selesai gitu. Nah, yang kelima, boleh saja buka media sosial, tapi tetapkan waktu untuk pasti, jangan melanggar ya. Misalkan buka Instagram hanya dalam 10 menit, setelah 10 menit langsung kembali bekerja lagi. Nah, di sini nih yang mau saya bahas nih waktu. Jadi misalkan Anda harus bisa memberikan waktu atau batasan kepada diri Anda. Nah, misalnya 10 menit. Nah, stop 10 menit itu harus stopnya. Nggak boleh buka yang lain. Harus fokus ke kerjaan. Kalau saat makan siang kan bisa istirahat dulu atau sambil melihat media sosial. Kan jam istirahat. Nah, hukumannya pula apabila etika tidak dipakai. Nah, di sini mungkin yang pertama, apabila kita tidak memakai etika, mungkin banyak orang yang tidak senang dengan kerjaan kita. Lalu nanti dia